Sebenarnya sih awalnya tidak sedang berusaha untuk membuat sebuah bangunan fisik dari naungan bambu. Awalnya hanya ingin merayakan perjalanan studio kami, studio AWD yang masuki tahun keempat. Banyak hal yang sudah kami lalui. Seperti ini momen baik untuk mengadakan semacam upacara syukur. Mungkin lazimnya upacara syukuran yang identik dengan pesta tumpengan. Namun kemudian kami pikir harusnya peristiwa syukur tidak jadi sebuah momen satu hari atau momen eventual, karena syukur itu adalah tentang kerja, bangun karya, dan sebuah momen tentang refleksi. Di sini kami melihat kesempatan kenapa tidak jadikan syukuran sebagai sebuah karya sekaligus juga refleksi. Ia tidak berhenti jadi peristiwa satu hari, tapi jadi keseharian yang membentuk dan dibentuk oleh ruang dan juga dihidupi oleh perjalanan waktu. Sebenarnya itu terkait dengan perspektif kami melihat bagaimana kami melihat tentang apa itu kebudayaan. Kami lihat hari ini terus terang kita cukup gagap dalam membangun sebuah roda atau gerak kebudayaan. Gagap karena kita begitu mudah untuk melihat bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang final. Padahal layaknya sebuah kebudayaan yang mencerminkan sebuah realitas kehidupan, ia harusnya sesuatu yang dinamis dan terus bergerak, merefleksikan apa yang terjadi kemarin, yang kemudian jadi dasar pemahaman kerja hari ini, yang akan bentuk wajah apa yang kita kerjakan ini jadi wajah di esok hari, yang kemudian juga harus direfleksikan kembali. Nah, dalam konteks syukuran yang dirayakan dalam format pesta tumpengan ini, jujur menjadi sebuah tantangan bagi generasi hari ini untuk merefleksikan peristiwa ini agar menjadi relevan, tidak hanya menjadi semacam ritual atau tradisi yang mungkin tak bangun relasi terhadap keseharian yang ada di hari ini. Dalam praktek kerja kami merasa bahwa kesempatan berkarya sebenarnya adalah sebuah kesempatan baik untuk melakukan semangat kerja kebudayaan tadi. Bagaimana bila niat baik ini kita ruangkan saja, sehingga kami sempat terpikir untuk membuat sebuah ruang di halaman belakang studio, sebuah ruang yang nantinya mungkin akan diisi oleh kegiatan-kegiatan refleksi yang juga sekaligus kegiatan yang mendorong aksi karya, ruang yang mampu membangun totalitas diri lewat kerja pikir, olah tubuh, refleksi, dan juga ekspresi perasaan yang tentunya bisa menjadi bagian dari keseharian yang tidak statis. Tumpengan, kami mulai dari tumpengan karena itu kami anggap sebagai sebuah bentuk form yang sehari-hari kita temukan pada saat kita perlu merayakan atau merefleksikan sebuah ucapan syukur. Nah, di tumpengan kalau kita mau lihat lebih jauh, sebenarnya itu tidak semata-mata sebuah peristiwa satu hari, tapi kalau mau lihat lebih dalam, kita akan lihat bahwa tumpengan memberikan sebuah refleksi bahwa itu adalah sebuah refleksi syukur untuk melihat apa yang terjadi kemarin, kemudian merefleksikannya dengan apa yang bisa kita kerjakan hari ini,
demi menghasilkan sebuah kehidupan yang terus bergerak dan kualitas kehidupan yang lebih baik di masa depan. Bentuk tumpeng yang menjadi simbol kesadaran akan adanya yang maha besar, kami transformasikan ke dalam sebuah bentuk arsitektur. Sebenarnya transformasi bentuk tumpeng dalam bentuk arsitektur sudah dilakukan dalam sebuah bentuk atap bangunan joglo. Atap joglo adalah bentuk yang secara tradisional berusaha mentransformasi bentuk tumpeng ini. Nah, bentuk tumpeng juga menjadi simbol syukur karena ia serupa dengan bentuk tangan yang mengatup, layaknya orang sedang berdoa atau menaruh hormat. Disinilah kami memilih atap joglo sebagai sebuah pilihan bentuk awal dari bangunan naungan bambu ini. Atap joglo sebagai keseluruhan struktur kami pakai, ia tidak hanya menjadi atap, tapi juga ia menjadi badan. Ia bukan hanya kepala, ia juga menjadi badan. Ia bukan cuma badan, tapi ia juga menjadi kepala. Ini kami pakai sebagai simbol tentang upaya manusia yang utuh dalam sebuah kerja pikiran dan badan, di mana kerja pikiran badan adalah sebuah hal alamiah yang bisa menjadikan totalitas kita sebagai manusia. Dalam perspektif ini tidak ada yang lebih utama satu terhadap yang lainnya. Namun juga kami sadar setiap bentuk yang lahir sangat ditentukan oleh di mana bentuk itu berdiri. Disinilah bentuk atap joglo menjadi dinamis, mengikuti tuntutan-tuntutan yang ada di sekitarnya. Ada sisi yang lebih tertutup, kemudian ada juga sisi yang lebih terbuka, menyesuaikan tantangan-tantangan yang ada di sekitar site di mana dia berdiri. Nah, dinamika transformasi bentuk ini yang pada akhirnya membentuk sebuah komposisi keseimbangan atap joglo atau bangunan naungan bambu yang mereferensi bentuk joglo menjadi sebuah komposisi keseimbangan yang baru. Keseimbangan yang tidak melulu formal, materialistik, tidak melulu sama panjang, sama berat, tapi menjadi sebuah keseimbangan yang mungkin cukup dimengerti karena ia bisa dirasakan saja. Ini juga simbol elemen kemanusiaan yang berikutnya, yang tak kalah penting dari pikiran dan badan, yaitu jiwa dan perasaan. Nah, inilah yang menjadikan peristiwa tumpengan dalam sebuah format naungan bambu di belakang kantor kami ini, kami anggap menjadi sebuah peristiwa tumpengan yang meruang. Nah, itu tadi terkait dengan sosok bangunan yang kan membentuk sebuah ruang. Nah, terkait waktu, kami tertarik untuk melihat bahwa keseharian itu adalah sesuatu yang dinamis. Tidak pernah ada hari yang benar-benar sama. Jadi tiap hari adalah unik. Dan untuk memahami bahwa tiap hari memiliki keunikannya sendiri, memang kita harus memberi kesempatan diri kita untuk meluruh dalam peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Karena sejatinya seluruh lingkup kehidupan itu adalah rumah kita. Nah, karenanya di awal-awal kami berpikir apakah naungan bambu ini sebenarnya tidak perlu penutup atap, biarkan terbuka saja. Jadi saat panas ya biarkan saja cahayanya sepenuhnya masuk. Saat hujan juga biarkan juga saja hujan sepenuhnya lewat. Kita tinggal beradaptasi saja. Saat panas kita bisa bersembunyi di antara bayang-bayang yang ada. Saat hujan ya sudah, nggak usah dipaksakan. Kita cari ruangan yang lain saja untuk beraktivitas. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya ya nggak pas juga. Kebudayaan itu adalah akumulasi dari respon kita terhadap situasi yang dibentuk dan dalam ruang serta waktu. Nah, di sini kata respon menjadi penting, di mana ia tak hanya memiliki makna reaksi atas apa yang terjadi, tapi juga memiliki makna antisipasi atau prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, pemahaman akan antisipasi inilah yang mendorong kami untuk memikirkan beberapa detail terhadap peristiwa-peristiwa waktu yang mungkin terjadi seperti hujan, panas terik, dan sebagainya. Terkait bambu juga menarik karena di awal kami tidak juga sedang berupaya untuk menjadikan bambu sebagai material utama atau sesuatu yang dirayakan gitu. Tapi semata-mata karena kami melihat bambu mempunyai keuntungan ekonomis, di mana
dengan biaya dan budget yang kami punya terbatas, bambu menjadi satu material yang memiliki keuntungan ekonomis paling ideal dengan gagasan yang kami bangun. Bambu kami lihat adalah sebuah simbol tentang realitas sosial kita. Bambu dalam banyak tradisi adalah material yang komunal, material yang harusnya menjadi milik masyarakat. Nah, di sini dalam beberapa aspek, ketahanan sebuah komunitas tradisional sering kita lihat sangat bergantung dari ketersediaan dan juga kelangsungan hidup bambu. Bambu karena sifatnya yang mudah dan cepat tumbuh dan awalnya dikelola dengan baik oleh komunitas sosialnya, menjadi material utama dalam menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain untuk material bangunan, bambu juga sering dipakai dan kita temukan dalam beberapa bentuk alat-alat bantu aktivitas sehari-hari, seperti misalnya topi, tampah, bakul, dan juga banyak yang bisa kita temukan. Tapi kalau lihat realitas hari ini, kok kami lihat bambu seperti lepas dari keseharian. Lebih jauh lagi, kami juga melihat bahwa lepasnya hal-hal penting yang terkait dalam keseharian juga banyak terjadi dalam peristiwa-peristiwa sosial kita yang lain. Sampai juga ini mengantar kita pada titik yang jauh, melihat tentang profesi. Ya, profesi kami cukup mampu diantar pada titik yang paling kritisnya, melihat bahwa profesi hari ini sering terjebak pada pragmatismenya yang terlalu dalam, sehingga yang paling mengkhawatirkan seperti juga halnya bambu, profesi juga tak mampu lagi menjadi relevan. Hal ini kami temukan lewat proses kerja dan karya kami ini, salah satunya lewat interaksi yang kami lakukan dengan para tukang dan pengrajin bambu yang terlibat. Awalnya memang interaksi yang terjadi begitu formalnya, karena ini hanya berkaitan dengan hubungan kerja dan berkaitan dengan ekspektasi kami akan hasil kerja yang ideal, di mana kami minta para pekerja dan juga tukang pengrajin bambu untuk beradaptasi dengan ekspektasi-ekspektasi yang kami harapkan. Namun ternyata dalam perjalanan proses yang terjadi, banyak terjadi sebuah relasi sosial yang lain yang justru kami pikir jauh lebih kaya ketimbang relasi formal semata dalam hubungan kerja. Di mana dalam banyak momen bukan hanya tentang para tukang atau pekerja atau juga pengrajin bambu yang diminta untuk mengerti harapan-harapan kami para desainer atau perancangnya, tapi juga kami juga diminta untuk cukup sensitif dan mengerti tentang potensi-potensi juga keterbatasan-keterbatasan para tukang yang bukan dulu soal teknis. Nah, di sini kami jadi juga mulai menjadi paham bahwa berkarya adalah juga sebuah peristiwa sosial. Dan karenanya sepertinya tidak aneh kalau lewat berkarya kita bisa diantar menemukan siapa kita dan juga bisa menemukan ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Disinilah kami menjadi tertarik untuk masuk ke inisiatif berikutnya sebenarnya, yaitu tentang relevansi dan juga tentang karya sebagai sebuah peristiwa sosial. Nah, akhirnya naungan bambu ini pada akhirnya bukan lagi menjadi karya, tapi lebih tepat menjadi sebuah prakarya. Karya adalah artefak yang berhenti, sedang prakarya mendorong lahirnya harapan, gagasan, serta kerja demi lahirnya karya baru berikutnya. Bentar 30. Bisa saya langsung ditempel di dinya. Bisa semua. Salaman itu kan kuat tamam di paku di dia yo. Bisa baik. Kuat.